Berjumpa kembali dalam pembelajaran prakarya. Oke, sampai hari ini kita sudah belajar banyak hal di prakarya, dan untuk kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya mengenai air bersih. Kita akan mencoba dalam rekayasa kali ini melihat bagaimana pencernian air. Ya. Oke, materinya kita lihat bersama-sama. Air bersih sudah jelas kita butuh ya. Tiap hari setiap manusia itu butuh air bersih yang banyak. Tetapi masalahnya adalah tidak setiap daerah memiliki persediaan air bersih yang cukup. Ya, ada beberapa daerah di sekitar kita yang ternyata masih kekurangan air bersih dan mereka harus membeli air bersih itu. Padahal sebenarnya air tersedia di bumi. Ya, air bersih tersedia, tetapi ternyata tidak semua manusia itu bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya penjernihan air. Yang namanya air bersih itu adalah air yang bebas dari zat pengotor atau kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Nah, proses penjernihan air itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menghilangkan gas-gas terlarut ya, atau bau-bau yang kurang enak. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa-rasa yang tidak enak. Jadi air yang bersih itu harusnya tawar. Kemudian yang ketiga adalah membasmi bakteri-bakteri yang ada atau mikroorganisme yang ada dalam air yang mungkin berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa ataupun saluran air, sehingga saluran air bersih kita tidak tersumbat karena banyak kotoran dari air tersebut. Nah, bagaimana cara mendapatkan air bersih? Ada yang menggunakan penyaringan air, ada yang dengan cara pengendapan air. Penyaringan air ini yang lebih banyak digunakan, Berbagai macam cara digunakan untuk menyaring. Misalnya dengan yang paling sederhana adalah menggunakan saringan kain katun. Kain katun itu paling mudah kita dapatkan. Menggunakan kain katun bersih untuk menyaring mikroorganisme dalam air sehingga didapatkan air bersih. Tapi memang nanti hasilnya akan tergantung pada kualitas dari kain katun tersebut, kerapatannya yang bisa menyaring mikroorganisme dalam airnya. Kemudian ada juga saringan kapas. Ini kurang lebih mirip seperti kain katun. Ya. Jadi tergantung dari kerapatan kapasnya untuk bisa menyaring air-air keruh menjadi air bersih. Kemudian ada yang namanya aerasi, yaitu proses penjernihan dengan mengisi oksigen ke dalam air. Nah, proses ini itu berfungsi agar mungkin gas-gas dalam air itu akan teroksidasi atau zat-zat atau partikel-partikel itu akan teroksidasi dari air sehingga air menjadi bersih. Kemudian ada yang menggunakan saringan pasir yang juga mungkin dengan bantuan kerikil atau dengan bantuan areng misalnya, atau mungkin dengan bantuan ijuk gitu ya. Itu bisa menggunakan saringan seperti ini, juga sederhana, bisa kita buat sendiri gitu ya. Kemudian ada yang saringan keramik. Biasanya kalau saringan keramik ini kita membeli keramiknya. Jadi bukan keramik dalam arti kerajinan keramik, tidak, tetapi menggunakan semacam elemen filter keramik. Ya, kita membeli, tetapi memang harganya masih cukup mahal. Ya, untuk saringan keramik ini memang lebih awet, gitu ya, lebih awet dan bisa dibersihkan kembali. Tetapi ketika sudah tidak bisa dibersihkan dan hasil penyaringannya sudah mulai tidak baik, maka ya tetap kita harus mengganti keramiknya atau membeli lagi. Nah, pembuatan penyaringan air sebenarnya mudah. Kita bisa menggunakan bahan-bahan di sekitar kita, tapi kita juga perlu mengetahui bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyaring. Dapat menyerap berbagai kotoran, zat kimia, dan polutan lain yang ada dalam air. Nah, bisa menggunakan bahan alam ataupun menggunakan yang buatan. Ya, misalnya seperti ini contoh, ya, ada areng, ya,
kerikil, pasir, ijuk, dan jerami. Ini sebenarnya bisa kita temukan di sekitar kita dengan mudah. Dan ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk membuat penyaring air yang kita susun. Ya. Jadi air nanti akan disaring oleh bahan-bahan alami yang tadi. Nah, kemudian bisa juga menggunakan misalnya potongan bata, ijuk, arang tempurung kelapa, pasir yang disusun-susun. Nah, kemudian ini juga akan berfungsi menjadi semacam penjernih air, penyaring air. Nah, jadi sebenarnya bisa kita gunakan bahan-bahan di sekitar kita untuk mendapatkan air bersih. Nah, karena bahan-bahan ini cukup mudah, mungkin kita bisa mencoba sendiri. Gitu ya. Kita mencoba sendiri, silakan mengumpulkan arang atau tadi dari arangnya bisa arang biasa yang hitam itu atau dari tempurung kelapa, kemudian kerikil yang agak besar dan kerikil yang agak kecil, pasir, ijuk, dan jerami. Disusun, dicoba dulu, ya. Bisa pakai botol mineral, ya, botol air mineral, ya, atau aqua gitu ya, botol air mineral yang ukuran 1 liter, dipotong bagian bawahnya kemudian dibalik seperti pada gambar ini. Kemudian nanti disusun bahan-bahan tadi seperti urutan pada gambar. Paling bawah jerami, di atasnya ijuk, pasir, kerikil kecil, kerikil besar, kemudian arang paling atas. Kemudian air keruhnya, kalau bingung cari air keruh banyak sebenarnya, atau bisa pakai air biasa. Kalian cari tanah, diaduk-aduk dengan tanah menjadi air keruh. Kemudian coba kalian tuangkan dari atas, ya. Dari atas, kemudian nanti airnya akan mengalir, ya, airnya harus cukup banyak ya, supaya nanti bisa terjadi penyaringan. Kita coba seperti ini dari yang mudah dulu. Nah, bagaimana hasil penyaringannya, apakah berhasil atau tidak, itu nanti juga tergantung dari proses pembuatan penyusunan dari bahan-bahan tadi. Nah, ini yang bisa kalian coba dulu. Silakan bisa dipelajari, kemudian bisa dipraktekkan. Sekian dulu dan terima kasih.